Selamat datang di acara Berita Nusantara. Saya Heaven bersama rekan saya Nia. Hari ini kita akan membahas topik yang sensitif dan sangat penting di kalangan masyarakat, yaitu aborsi. Bersama kita sudah hadir Dr. Angel, seorang spesialis yang akan memberikan perspektif medis. Lalu sudah hadir juga polisi Kenzi yang akan menjelaskan dari segi hukum. Dan sudah hadir juga Ibu Teresa, seorang perwakil masyarakat dan tetangga korban. Terima kasih, Afwan. Kita tahu bahwa aborsi itu adalah isu yang kompleks, melibatkan aspek kesehatan, hukum, dan moral. Jadi mari kita mulai dulu dari Dr. Angel. Angel bisa jelaskan kepada kami tentang kondisi medis yang sering melatar belakangi keputusan aborsi. Tentu aja ya, aborsi itu biasanya dilakukan ketika kehamilan mengancam kesehatan fisik ataupun mental sang ibu. Atau dalam kasus kehamilan biasanya akibat pemerkosaan, dalam banyak situasi perempuan itu mengalami tekanan psikologis yang sangat berat. Dalam kasus seperti ini, keputusan untuk melakukan aborsi bukanlah hal yang mudah ya pastinya, tapi seringkali dianggap sebagai pilihan terbaik untuk kesejahteraan sang ibu. Ibu Tere, bisa jelaskan bagaimana kronologi terjadinya pemerkosaan terhadap saudari Wulan? Ya, awalnya itu Wulan adalah anak yang ceria. Meskipun dia memiliki kebutuhan khusus, dia tinggal bersama neneknya. Biasa kami sebut neneknya Matua, yang berjuang sendirian membesarkan Wulan. Suatu malam Wulan kembali dari bermain di luar yang terlihat sangat ketakutan. Kami kemudian mengetahui bahwa dia dilecehkan oleh seorang tetangga yang seharusnya bisa ya untuk melindungi Wulan. Dan setelah kejadian itu situasi di rumah menjadi sangat sulit. Matua yang terpukul dan merasa gagal melindungi Wulan sendiri juga mengalami trauma yang mendalam karena kejadian itu. Karena pemerkosaan, Wulan ini hamil. Lalu keputusan untuk melakukan aborsi menjadi semakin sulit. Keluarga menghadapi banyak tantangan. Mereka harus memutuskan antara melindungi Wulan dari stigma sosial atau menjalani proses hukum untuk melaporkan pelaku. Setelah banyak diskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk membawa Wulan ke Bidan Sumantri yang dikenal di daerah kami. Bidan Sumantri menjelaskan semua opsi yang ada. Setelah berbicara dengan Wulan dan Matua, mereka memutuskan bahwa mengaborsi janinnya Wulan adalah pilihan yang paling tepat untuk Wulan, mengingat kondisi mental dan emosinya yang sangat rentan. Namun mereka sadar bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah, terutama karena di masyarakat sekitar aborsi masih dianggap sebagai hal yang tabu. Kemudian pelaku pelecehan berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai. Dengan sangat mengecewakan dan tidak kami duga, Matua menerima uang suap dari pelaku. Dia merasa terdesak dan kecewa dengan semua yang terjadi, terutama kepada Wulan dan Bidan Sumantri yang telah membantu mereka. Hal ini semakin memperburuk situasi, dimana karena masyarakat pun mulai menyalahkan Matua dan Bidan Sumantri atas keputusan untuk melakukan aborsi. Karena tekanan dan stigma yang semakin meningkat, Bidan Sumantri dan suaminya merasa tidak ada pilihan lain selain pindah dari pulau tersebut. Mereka berharap dengan pergi mereka bisa memulai hidup yang baru tanpa beban di masa lalu. Namun keputusan ini juga meninggalkan banyak pertanyaan dan kesedihan dalam hati mereka. Kenapa harus meninggalkan tempat yang telah mereka kenal dan semua kenangan yang tersimpan di sana? Kami
sebagai tetangga berusaha untuk memberikan dukungan. Banyak yang hanya melihat dari permukaan luarnya dan tidak tahu bagaimana sebenarnya Wulan dan Bidan Sumantri ini. Kami berharap agar lebih banyak orang bisa memahami konteks ini dan memberi dukungan yang diperlukan, serta membuka dialog tentang isu-isu yang sering dianggap tabu di masyarakat. Polisi Kenzi bisa memberikan tanggapan mengenai kasus pemerkosaan ini. Ya, jadi kami mendalami kasus Wulan dan penting untuk dicatat bahwa pelecehan seksual adalah tindak kriminal. Namun seringkali korban merasa tidak ada dukungan untuk melaporkan kejadian tersebut. Jadi kami di kepolisian berusaha untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban. Ya, tapi stigma masyarakat masih sangat kuat. Betul Pak. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap keputusan Wulan untuk melakukan aborsi? Sayangnya masyarakat ini sangat cepat untuk menghakimi. Mereka menganggap Wulan itu bermasalah dan menyalahkan neneknya Matua serta Bidan Sumantri yang membantu Wulan untuk aborsi. Padahal mereka tidak tahu betapa sulitnya keputusan yang diambil oleh Wulan dan keluarganya. Dr. Angel boleh memberikan tanggapan mengenai apa yang baru saja dibilang oleh Ibu Teresa? Ya, jadi itu sangat disayangkan sekali ya. Stigma sosial seringkali menghalang perempuan untuk mencari bantuan. Sebagai tenaga medis, kami berusaha memberikan pemahaman bahwa keputusan aborsi itu harus didasarkan pada kondisi kesehatan dan kesejahteraan sang mental perempuan. Jadi bagaimana tanggapan Bapak Kenzi terhadap kasus ini? Jadi saya setuju. Kami perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan pentingnya dukungan untuk korban. Namun di sisi lain kami juga menghadapi tantangan dalam penegakan hukum, terutama jika ada faktor yang menghalangi korban untuk melapor. Mengingat semua tantangan ini, apa langkah konkret yang bisa diambil untuk membantu perempuan seperti Wulan? Oke, pertama edukasi pada masyarakat itu sangat penting ya. Kita perlu membuka dialog tentang kesehatan reproduksi dan memberikan informasi yang tepat tentang aborsi. Yang kedua, yang pastinya dukungan psikologis untuk korban sangat dibutuhkan agar mereka tuh merasakan aman untuk berbicara dan mencari bantuan. Saya berharap ada lebih banyak ruang bagi perempuan untuk berbagi cerita mereka tanpa merasa dihakimi. Wulan seharusnya tidak merasa tertekan untuk menjalani hidupnya setelah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Terima kasih Ibu Teresa sudah memberikan apa yang Anda harapkan terhadap kasus ini. Bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian, Pak Kenzi? Kami akan terus berupaya meningkatkan pelaporan dan memberikan perlindungan kepada korban. Dalam kasus seperti Wulan, kami perlu memastikan bahwa mereka tahu bahwa ada jalan untuk mendapatkan keadilan. Terima kasih semuanya yang telah hadir. Kami berharap diskusi ini bisa membuka mata banyak orang tentang isu yang sangat sensitif ini. Mari kita dukung perempuan dalam menjalani hidup mereka dengan hak dan martabat yang sepatutnya. Terima kasih kepada Dr. Angel, Polisi Kenzi, dan Ibu Teresa. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat memberikan pemahaman dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.